Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Tentu saja pertanyaan umat ini muncul setelah membaca pernyataan dari Romo Manis Suseno, Jesuit, di dalam majalah Hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya begini. Pastor, terima kasih atas jawaban Pastor terkait pertanyaan saya seputar perkawinan antara Sando, Fana, dan perkawinan antara Sando dan Pina. Saya bahas ini di dalam channel YouTube ini juga. Nah, ini dia ya. Silakan juga tonton bagi Anda yang belum menonton video ini. Ini sangat menarik. Dari paparan pastor, saya menyimpulkan bahwa pasangan yang cerai sipil dan menikah lagi tentu tidak sah secara Katolik. Seharusnya terhalang menerima komuni kudus. Dasar jawaban pastor sangat kuat, yakni Kitab Hukum Kanonik, Kanon 915 dan juga Familiaris Consortio artikel 84. Ini anjuran apostolik dari Paus Yohanes Paulus II. Namun dalam majalah Hidup edisi 26 Minggu 25 Juni 2023, khususnya dalam kolom antar kita, Romo Manis SJ menyimpulkan bahwa mereka yang hidup dalam perkawinan tidak sah boleh diizinkan menerima komuni kudus. Dasar argumen Romo Manis adalah catatan kaki nomor 351 dalam Amoris Laetitia yang merupakan anjuran apostolik Paus Fransiskus. Menurut Romo Manis, dalam catatan kaki tersebut, Paus Fransiskus mengecam kalau orang dalam situasi irregular atau tidak sesuai hukum gereja ditolak diberi komuni dengan alasan mereka hidup dalam dosa berat. Orang Katolik kemungkinan sudah banyak yang membaca tulisan Romo Manis tersebut di dalam majalah Hidup. Bagaimana tanggapan Pastor Faustinus terkait hal ini? Terima kasih. Dari Stella, nama samaran. Jadi yang bertanya ini Stella, ini tentu saja nama samaran. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terkait dengan pertanyaan dari saudari kita Stella ini? Mari kita ikuti terus. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan ini sangat baik kita diskusikan. Setelah majalah Hidup itu beredar, ada banyak umat dan pastor yang mengirim pesan WhatsApp kepada saya. Bahkan ada yang langsung bertemu dengan saya. Mereka mengajukan pertanyaan seperti pertanyaan saudari kita Stella itu. Jawaban saya kepada beberapa umat dan pastor tersebut saya sampaikan juga di sini dengan beberapa tambahan tentu saja. Saya membaca berulang-ulang tulisan Romo Manis tersebut dalam majalah Hidup. Romo Manis dengan cepat menyimpulkan bahwa berdasarkan catatan kaki nomor 351 dalam Amoris Laetitia, disingkat AL, mereka yang hidup dalam perkawinan tidak sah boleh diizinkan menerima komuni kudus. Muncul pertanyaan, apakah seperti itu kesimpulannya? Apakah benar demikian? Apakah bukan dalam arti dalam kasus-kasus tertentu? Apakah kesimpulan itu tidak bersifat permisif terhadap pasangan yang tidak setia dalam ikatan perkawinan? Saudara-saudariku yang terkasih, ada 5 poin tanggapan dan sekaligus jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita Stella tersebut. Tentu saja juga sekaligus menanggapi pernyataan dari Romo Manis SJ tersebut. Poin pertama, perlu membaca catatan penjelasan. Setelah Paus Fransiskus mengeluarkan anjuran apostolik Amoris Laetitia pada 19 Maret 2016, bermunculan berbagai komentar, diskusi, dan tanggapan dari berbagai pihak. Bagian yang dominan didiskusikan dan diperdebatkan dalam Amoris Laetitia adalah bab ke-8. Bagian yang ditafsirkan oleh Romo Manis tersebut termasuk dalam bab ke-8. Agar interpretasi dan penerapan Amoris Laetitia ini sejalan dengan ajaran resmi gereja, maka pada bulan Februari 2017, Kardinal Francesco Coco Palmerio mengeluarkan buku catatan penjelasan. Buku catatan penjelasan ini berjudul Il Capitolo Ottavo della Esortazione Apostolica Post Sinodale Amoris Laetitia, atau bab ke-8 dari anjuran apostolik
pasca sinode Amoris Laetitia. Nah, ini bukunya, saudara-saudara yang terkasih. Anda bisa juga membaca buku itunya, ini menarik sekali ya. Buku yang ditulis dalam bahasa Italia ini diterbitkan oleh penerbit Libreria Editrice Vaticana yang merupakan penerbit buku dan dokumen-dokumen resmi gereja. Menurut Kardinal Coco Palmerio, buku ini merupakan gagasan pribadinya. Kendati gagasan pribadi, tetapi pada saat itu Kardinal Coco Palmerio menjabat sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk naskah legislatif sejak 19 Maret 2022 dengan dikeluarkannya Konstitusi Apostolik Predicate Evangelium. Lembaga ini berganti nama menjadi Dikasteri untuk Naskah Legislatif. Jadi tidak lagi digunakan istilah Dewan Kepausan untuk Naskah Legislatif, tapi digunakan nama baru yaitu Dikasteri untuk Naskah Legislatif. Dikasteri untuk Naskah Legislatif diberi kewenangan untuk merumuskan interpretasi otentik dari undang-undang gereja yang kemudian harus disetujui oleh Paus. Dikasteri ini juga dapat memberikan klarifikasi yang tepat tentang arti norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tahta suci. Klarifikasi ini dapat berbentuk pernyataan atau catatan penjelasan. Setelah membaca dengan seksama, Kardinal Coco Palmerio menyatakan bahwa bab ke-8 Amoris Laetitia tidaklah begitu dijelaskan secara mendalam dan luas. Namun, bab itu memiliki isi yang padat, sehingga dapat menimbulkan kesulitan analisis dan pemahaman yang lebih besar. Akibatnya, pesan doktrinal dan pastoral di baliknya bisa dipahami secara kurang tepat. Anda bisa membaca ini di dalam buku yang saya tunjukkan tadi, di dalam halaman 5-6. Poin yang kedua, catatan kaki nomor 351 terkait erat dengan artikel 301 sampai 305 dari Amoris Laetitia. Dalam artikel 301 ditegaskan bahwa gereja memiliki suatu refleksi yang kuat mengenai kondisi dan aneka situasi yang meringankan. Karenanya, tidak dapat lagi dikatakan secara sederhana bahwa semua orang yang berada dalam situasi irreguler sedang hidup dalam situasi dosa berat, kehilangan rahmat pengudusan. Di sini pesan pastoralnya cukup jelas. Jika ada pasangan yang menikah tidak sah, mesti kita lihat kondisi dan aneka situasi yang sedang dihadapi. Gereja perlu membantu mereka keluar dari kondisi dan situasi irreguler tersebut. Situasi irreguler misalnya pertama pasangan yang cerai sipil dan menikah lagi secara tidak sah. Yang kedua, pasangan yang hidup dalam perkawinan tidak sah. Kita membantu mereka ini dengan penuh belas kasih dan bukan menghakimi dan tidak juga membiarkan situasi mereka semakin terpuruk. Namun kesimpulan yang mengeneralisasi bahwa mereka yang hidup dalam perkawinan tidak sah boleh diizinkan menerima komuni kudus merupakan kesimpulan terburu-buru dan kurang bijaksana. Kesimpulan itu juga dapat mengaburkan pesan doktrinal dan pastoral dari Amoris Laetitia. Bahkan kesimpulan itu bisa jatuh pada sikap permisif terhadap ketidaksetiaan pasutri dalam ikatan perkawinan. Apa kondisi dan situasi seseorang yang dapat meringankan untuk bertanggung jawab? Jawabannya terdapat dalam Amoris Laetitia artikel 302. Dalam Amoris Laetitia artikel 302 ini dirujuk Katekismus Gereja Katolik nomor 1735. Tanggung jawab atas perbuatan dapat berkurang, malahan dapat dihapus sama sekali oleh ketidakpahaman, ketidaksadaran, paksaan, perasaan takut, kebiasaan, emosi yang berlebihan, serta faktor psikis atau faktor sosial lain. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2352 kembali memaparkan kondisi-kondisi yang meringankan tanggung jawab moral antara lain. Pertama, ketidakmatangan afektif. Kedua, kekuatan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Yang ketiga, kondisi kecemasan. Atau yang keempat, faktor psikologis dan faktor sosiologis lainnya yang dapat mengurangi kesalahan moral.
Pasangan yang menikah tidak sah dan mengalami kondisi dan situasi seperti dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1735 dapat dipertimbangkan untuk diizinkan menerima komuni kudus jika mereka dapat melakukan beberapa hal. Pertama, mereka melaksanakan sakramen tobat. Dan kedua, berkomitmen mengubah situasi perkawinan mereka yang tidak sah menjadi sah melalui pemberesan perkawinan di tribunal. Poin yang ketiga, dalam kasus-kasus tertentu, menarik memahami Amoris Laetitia artikel 305, karena faktor-faktor yang mengondisikan dan meringankan, dimungkinkanlah bahwa di dalam situasi objektif dosa, yang mungkin tidak bersalah secara subjektif atau sepenuhnya bersalah, seseorang dapat hidup dalam rahmat Allah, dapat mencintai dan dapat juga bertumbuh dalam hidup yang penuh rahmat dan amal kasih dengan menerima bantuan gereja untuk tujuan ini. Amoris Laetitia artikel 305 ini dilengkapi dengan catatan tambahan dalam catatan kaki 351, di mana Paus Fransiskus menegaskan begini. Dalam kasus-kasus tertentu, hal ini dapat mencakup bantuan sakramen-sakramen. Karena itu, saya ingin mengingatkan para imam bahwa tempat pengakuan dosa bukanlah ruang penyiksaan, melainkan suatu perjumpaan dengan belas kasih Allah. Lalu Paus Fransiskus melanjutkan, saya juga ingin menunjukkan bahwa Ekaristi bukanlah sebuah hadiah bagi orang-orang sempurna, melainkan suatu obat penuh daya dan santapan bagi yang lemah. Sebelum merujuk pendapat Kardinal Coco Palmerio, kita dapat membaca dalam catatan kaki nomor 351 tersebut bahwa tidak ada pernyataan eksplisit Paus Fransiskus yang menyatakan mereka yang hidup dalam perkawinan tidak sah boleh diizinkan menerima komuni seperti kesimpulan Romo Magnis. Justru Paus Fransiskus mengawali pernyataannya dengan kalimat penting dan menentukan, dalam kasus-kasus tertentu, atau dalam bahasa Italia in certi casi, ya, dalam kasus-kasus tertentu. Kalimat ini menunjukkan bahwa hanya dalam kasus-kasus tertentu, pasangan tertentu yang hidup dalam perkawinan tidak sah dapat diizinkan menerima komuni kudus. Jadi tidak semuanya, saudara-saudari yang terkasih, tidak seperti kesimpulan Romo Magnis yang mengeneralisasi semua mereka yang melakukan perkawinan tidak sah boleh diizinkan menerima komuni kudus. Bukan demikian, tetapi dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ini yang perlu dilihat oleh para pastor yang berkarya di paroki. Mereka perlu melihat situasi umat, mengerti situasi umat, dan mereka menangkapinya dengan penuh belas kasih supaya umat ini mau memperbaiki kehidupan perkawinan mereka. Nah, ini yang sangat penting, saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaannya, siapakah pasangan yang dalam kasus-kasus tertentu dapat menerima Ekaristi atau komuni kudus? Mereka adalah pasangan yang menikah tidak sah, tetapi dapat menerima bantuan gereja, yaitu sakramen tobat dan Ekaristi, dapat hidup dalam rahmat Allah, dapat mencintai dan dapat juga bertumbuh dalam hidup yang penuh rahmat dan amal kasih. Hal ini bisa kita lihat di dalam Amoris Laetitia artikel 305. Agar pemahaman kita sesuai ajaran resmi gereja, maka baik jika kita membaca catatan kaki nomor 351 itu dengan membaca juga Katekismus Gereja Katolik nomor 1650. Begini bunyinya. Kalau mereka yang bercerai itu kawin lagi secara sipil, mereka berada dalam satu situasi yang secara objektif bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu, mereka tidak boleh menerima komuni selama situasi masih berlanjut. Dengan alasan yang sama, mereka juga tidak boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam gereja. Pemulihan melalui sakramen tobat hanya dapat diberikan kepada mereka yang menyesal bahwa mereka telah mencemari tanda perjanjian dan kesetiaan kepada Kristus dan mewajibkan diri supaya hidup dalam pantang yang benar. Kalimat terakhir dari Katekismus Gereja Katolik ini menegaskan bahwa pasangan yang hidup dalam perkawinan tidak sah dapat menerima komuni kudus
jika dapat berpantang untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menerima rahmat pengampunan Allah dalam sakramen tobat. Ada hal yang harus diperhatikan dalam catatan kaki nomor 351 ini. Di situ, Paus Fransiskus mengingatkan para imam agar menerapkan hukum penuh belas kasih Allah. Jangan menerapkan hukum yang justru membelenggu dan membebani umat yang sedang dalam keadaan terpuruk, terluka. Mereka bingung harus bagaimana. Jadi para imam perlu juga membantu mereka, menuntun mereka supaya keluar dari situasi itu. Penerapan hukum mesti bertujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa umat. Salus animarum suprema lex, atau hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa umat. Oleh karena itu, dalam menangani kasus-kasus perkawinan, para pastor perlu, pertama, melakukan discernment sebelum mengambil keputusan, sebelum berpastoral. Lalu yang kedua, memperhatikan kondisi dan situasi tertentu dari umat. Dengan demikian, penerapan hukum gereja tidak hanya berprinsip pada respect to the law atau patuh terhadap hukum, tetapi lebih daripada itu, yaitu respect to the human salvation atau respect terhadap keselamatan manusia. Selain itu, ketika membaca catatan kaki nomor 351 ini, saya teringat ajaran Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik Familiaris Consortio yang disingkat FC. Dalam FC 84, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa pasangan suami istri yang hidup dalam perkawinan tidak sah dapat menerima Ekaristi dengan beberapa persyaratan. Pertama, menerima sakramen tobat. Mereka menyesali bahwa menyalahi lambang dan kesetiaan terhadap Kristus. Dan mereka berjanji bahwa tidak bertentangan lagi dengan ajaran bahwa perkawinan tidak terceraikan. Kedua, pasangan yang menikah tidak sah telah memiliki anak-anak. Mereka tidak dapat berpisah karena ada alasan-alasan serius, misalnya pendidikan anak. Jadi mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang lahir dalam ikatan persekutuan mereka, kendati perkawinan itu tidak sah. Ketiga, kendati pasangan menikah tidak sah ini tetap satu rumah karena ada alasan serius, tetapi mereka sanggup menerima kewajiban untuk hidup dalam pengendalian diri sepenuhnya. Artinya, dengan berpantang dari tindakan-tindakan yang khas bagi suami istri, yaitu tidak melakukan persetubuhan, sampai keluar anulasi atau pembatalan perkawinan mereka atau dissolutio atau pemutusan ikatan perkawinan mereka yang dilakukan oleh otoritas tertinggi gereja yakni Vatikan. Sementara kalau anulasi dapat diputuskan oleh hakim tribunal keuskupan. Poin yang keempat, membaca ajaran dengan hati-hati. Menurut Kardinal Coco Palmerio, Amoris Laetitia 301 dan catatan kaki nomor 351 perlu dibaca secara hati-hati dan tidak sembarangan. Pernyataan lengkap Kardinal Coco Palmerio tersebut demikian di dalam bahasa Italia. Il testo del numero 301 sopra riportato rimanda alla interessante nota 351 che dobbiamo leggere con attenzione. Pernyataan Kardinal Coco Palmerio tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia demikian. Teks nomor 301 di atas mengacu pada catatan menarik dari catatan kaki nomor 351 yang harus kita baca dengan hati-hati. Lebih jauh, Kardinal Coco Palmerio menegaskan bahwa tentu saja gereja dapat menerimakan sakramen tobat dan ekaristi bagi umat beriman yang menyadari dirinya dalam perkawinan yang tidak sah. Namun, terkait hal ini perlu dipilah dua kondisi esensial. Yang pertama, mereka ingin mengubah situasi ini. Yang kedua, tetapi tidak dapat, setidaknya untuk waktu tertentu, melaksanakan tujuan mereka itu. Jelaslah bahwa kondisi-kondisi esensial yang disebutkan dalam Amoris Laetitia nomor atau artikel 301 sampai 305
harus tunduk pada discernment yang hati-hati dan otoritatif dari pihak otoritas gerejawi. Memang terutama pada kesempatan-kesempatan ini, prinsip penerapan hukum yang terkenal perlu diterapkan. Dalam bahasa Latin ya, nemo iudex in causa propria, ya, artinya tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. Jadi harus ada otoritas lain yang resmi, yaitu otoritas gereja, bisa hakim tribunal atau bapak uskup atau orang yang ditunjuk untuk kasus-kasus tertentu, ya. Poin yang kelima, bantuan terhadap umat bermasalah dalam perkawinan, tentu saja. Otoritas gerejawi setidaknya secara normal adalah pastor paroki, tentu mengenal umat secara langsung. Oleh karena alasan ini, pastor paroki dapat mengungkapkan penilaian yang memadai untuk situasi-situasi sulit umat yang menikah tidak sah. Hal ini dikatakan oleh Kardinal Coco Palmerio di dalam bukunya Catatan Penjelasan dari Amoris Laetitia. Sejalan dengan Amoris Laetitia, Kardinal Coco Palmerio mengharapkan agar pastor paroki tidak menghambat pasangan yang tidak sah dalam perkawinan untuk menerima komuni jika pasangan ini berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Antara lain, pertama, mereka menyesal bahwa tidak setia dalam ikatan perkawinan. Lalu yang kedua, mereka mau berubah dari situasi nikah tidak sah menjadi sah. Lalu yang ketiga, bersedia hidup pantang melakukan hubungan seksual sampai anulasi atau disolusi atau pemutusan perkawinan dikabulkan. Kardinal Coco Palmerio menawarkan salah satu solusi. Ia mengatakan, akan tetapi mungkin perlu atau paling tidak sangat berguna untuk mengadakan pelayanan di kuria keuskupan, di mana ordinaris keuskupan, yaitu Bapak Uskup, Romo Vikaris Jenderal, dan Romo Vikaris Episkopal Teritorial, memberikan nasihat khusus atau bahkan wewenang khusus untuk kasus-kasus penerimaan sakramen tobat dan komuni kudus bagi pasangan-pasangan yang sedang berada dalam kasus-kasus perkawinan yang sulit. Selain itu, Tribunal Keuskupan perlu membantu umat untuk memberikan deklarasi anulasi perkawinan jika memang memiliki dasar yang kuat untuk jalan tersebut. Dalam konteks Indonesia, apa yang disarankan oleh Kardinal Coco Palmerio sudah dijalankan oleh beberapa keuskupan. Misalnya, ada keuskupan yang membentuk Panitia Pastoral Kemurahan Hati atau PPKR. PPKR ini berusaha memberikan bantuan pemberian komuni kudus bagi kaum beriman yang hidup dalam perkawinan tidak sah. Tentu saja nanti didahului oleh sakramen tobat sebelum diberikan komuni kudus kepada mereka. Dan juga ada persiapan-persiapan yang memadai untuk mereka. Tentu ada syarat yang perlu dipenuhi. Bisa kita baca juga persyaratan itu di dalam Familiaris Consortio nomor 84 dan juga di dalam buku Kardinal Coco Palmerio halaman 30. Syarat-syarat tersebut yakni, pertama, yang bersangkutan mengikuti sakramen tobat dan menerima absolusi sakramental. Kedua, menyesali pemutusan perjanjian dan kesetiaan dengan Kristus karena telah berpisah atau bercerai dengan pasangannya. Ketiga, mempunyai kesediaan tulus akan hidup yang tidak lagi bertentangan dengan ikatan perkawinan yang tak terputuskan, tak terceraikan. Keempat, mewajibkan diri hidup berpantang mutlak untuk melakukan perbuatan yang khusus bagi suami istri, yaitu mereka tidak melakukan persetubuhan. Tentu saja ketika perkawinan mereka itu bisa disahkan karena mereka sudah membereskannya di Tribunal Keuskupan, maka mereka bisa melakukan apa yang menjadi kekhususan di dalam hubungan suami istri, yaitu melakukan persetubuhan sebagai ungkapan cinta satu sama lain. Kelima, menghindari batu sandungan atau skandal. Bantuan rohani ini merupakan perwujudan dari pastoral yang penuh belas kasih. Melalui bantuan rohani ini, para pastor berusaha menerapkan hukum dengan berpegang teguh pada prinsip salus animarum suprema lex atau hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa umat. Bandingkan Kanon 1752. Saudara-saudariku yang terkasih, di akhir jawaban saya terhadap pertanyaan saudari kita Stella ini, saya mengajak kita untuk membaca Amoris Laetitia nomor 307. Di sini Paus Fransiskus mengajarkan demikian. Guna menghindari semua penafsiran yang menyimpang, saya ingin mengingatkan bahwa dengan cara apapun,
Gereja harus terus mengajukan ideal perkawinan sepenuhnya, rencana Allah dalam segala keagungannya. Memahami situasi-situasi yang dikecualikan tidak pernah berarti meredupkan terang dari cita-cita yang lebih penuh atau mengusulkan kurang dari apa yang ditawarkan Yesus kepada umat manusia. Saat ini, yang lebih penting daripada pelayanan pastoral terhadap kegagalan perkawinan adalah upaya pastoral untuk memperkuat perkawinan dan dengan demikian mencegah kehancurannya. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja tanggapan dan jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita Stella tersebut. Tentu saja yang muncul karena pernyataan atau kesimpulan dari Romo Manis SJ. Tuhan memberkati kita semua. Amin.